أسبحنا وأسبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di minggu yang lalu sedikit kita sudah menyampaikan ayat ke-31 dari surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghaw wa la kizaba. Di surat An-Naba ini, surat yang ke-31 ini adalah bagian ketiga dari penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang An-Naba itu sendiri. Berita besar yang memang alladzi hum fihi mukhtalifun. Mereka berbeda pendapatnya. Mereka di dalam sebuah kitab disebutkan bahwa menunjukkan orang-orang kafir Quraisy ini meremehkan tentang apa yang dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengira bahwa Allah itu tidak mampu merubah sesuatu. Jangankan merubah sesuatu, mengadakan sesuatu pun Allah mampu. Maka Allah memberikan peringatan dua kali di ayat ke-4 dan ke-5. Apa kata Allah? Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Mereka tidak hanya mereka akan ketahui di akhirat, bahkan mereka akan melihatnya, kata Allah, di muka bumi ini. Ya. Jadi orang yang lari dari Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Orang yang tidak pernah sujud di hadapan Allah, sebesar apapun limpahan yang Allah berikan rizki kepadanya dalam bentuk harta, maka kata para ulama, mereka tidak akan pernah mendapatkan setetes halawatul iman. Setetes manisnya iman pun tidak Allah akan berikan kepada mereka. Maka pernyataannya jelas, kata Allah. Karena kata kalla itu menunjukkan, menafikan hal yang ada sebelumnya, pernyataan-pernyataan sebelumnya. Kalau Allah mengatakan amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Maka di ayat yang ke-6, ke-7 Allah mengatakan tentang kekuasaannya. Apa kata Allah? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Artinya Allah mampu tidak hanya mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bahkan Allah bisa mentransformasi dari sesuatu yang ada berubah bentuk kepada yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, alam naj'alil arda mihada. Bukankah aku ini telah menjadikan bumi ini sebagai hamparan? Mihada itu artinya adalah minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan, seperti seseorang yang dibuai oleh seorang ibunya. Nyaman atau tidak? Sangat nyaman. Padahal bumi ini diputar oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi mampu dijadikan oleh Allah
alam naj'alil arda mihada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada nanti, kata Allah, nanti akan aku pisah. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Allah akan pisah. Inna yaumal fasli kana miqatan. Maka Allah tunjukkan kekuasaan berikutnya bahwa orang-orang seperti itu, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Siapa mereka itu? Kata Allah, lit-taghina ma'aba, tagha. Ya. Kalau Fir'aun itu disebut oleh Allah, idhab ilal fir'auna fa innahu, melebihi. Tagha itu air yang mendidih, melimpah-limpah, itu namanya tagha. Tagha, sombong dia. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Dia merasa semua dia miliki, karena memang Mesir itu dimiliki oleh Fir'aun. Ya, dari ujung ke ujung dia memiliki tentara. Bahkan Bani Israel itu menjadi budaknya Fir'aun. Dan akhirnya diselamatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Tapi orang-orang yang tawal melebihi batas itu, kata Allah, labisina fiha ahqaba. Ya, mereka akan selamanya di dalam. Bahwa kita ketahui Jahannam itu kan level tertinggi dari neraka, Pak. Yang paling atas kan 7. Paling atas ini Jahannam, paling bawah ini Hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Di dalam hamiyah ini ada sumur, yang dimana neraka Hawiyah ini meminta kepada Allah, ya Allah, jangan engkau buka tutup sumur Hawiyah ini. Ya, siapa yang di dalamnya berada di Hawiyah? Salah satunya adalah orang-orang munafik. Mengerikan, Pak. Kenapa orang munafik? Karena orang munafik ini menyakiti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lihat siapa orang-orang yang di Fathul Mekah yang diumumkan oleh Allah, seandainya mereka bersembunyi di bawah kiswahnya Ka'bah, bunuh, kata Rasulullah. Karena bukan orang sebenarnya, Pak. Memang mereka pendusta di hadapan Allah, pendusta di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yazuquna fiha bardan wala saraba. Bahkan mereka istirahat pun, ini simbol saja, Pak. Mereka tidak merasakan bardan itu dingin. Wala syaraba, tidak mendapatkan minuman. Para mufassir menjelaskan, la yazuquna fiha bardan itu tidak ada kesempatan bagi mereka untuk istirahat. Tidak ada, Pak. Maka kalau orang mukmin, tempat istirahatnya di mana, Pak? Tempat istirahat kita hanya satu, nanti di surga. Dunia ini memang tempat kita berlelah-lelah. Tempat kita berlelah menguraikan air mata, menahan kesabaran. Itu adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka dilanjutkan oleh Allah, illa hamimau wa ghassaqa, selain air yang mendidih dan nanah. Ya, jazaa'an wifaqa, sebagai balasan yang setimpal. Jadi jangan khawatir, Pak. Kalau ada orang yang menzalimi kita dan kita tidak bisa berbuat apa-apa dari kezaliman itu, Allah mengatakan jazaa'an wifaqa, balasannya pasti, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan tertukar. Kenapa orang-orang itu selalu meremehkan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka innahum kanu la yarjuna hisaba, dan mereka tidak pernah mengharapkan adanya perhitungan itu. Padahal kata Allah, jazaa'an wifaqa, semua dihitung, tidak ada yang tidak dihitung. Jadi ada seorang ulama dari Saudi datang ke Indonesia di bulan sebelum bulan Ramadan kemarin. Dia mendatangi rumah seorang ustadz ini yang cerita. Jadi
Ustaz di waktu zuhur, di waktu duha dia sholat. Saya perhatikan sholatnya 8 rakaat. Ini di rumah orang tua Ustaz ini. Kami bertanya katanya, kenapa? Apakah Anda sholat duha? Tidak. Saya sedang sholat tatawwu. Tadi saya sudah sholat duha di masjid. Saya sekarang lagi sholat tatawwu. Lah kenapa? Kan kita tidak tahu bahwasanya tempat ini masih ada di tahun akan datang. Yang kita tidak tahu bahwa bumi ini akan menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Ketika saya kembali ke Saudi nanti, bahwa bumi Indonesia ini menjadi saksi bahwa saya sholat tatawwu di sini. Dan ternyata ketika balik ke Saudi dan beliau wafat. Artinya bahwa orang yang berpikir tentang akhirat, dimanapun tempat dia berada, dia ingin menjadikan tempat itu adalah jalan baginya ke surga. Tapi kalau orang-orang yang amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun, itu mereka merasa innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka itu tidak mengharapkan perhitungan. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Tidak hanya itu, Pak. Kalimatnya tasdid, wa kadzdzabu, berarti tidak sekali, tapi berkali-kali. Bi ayatina kidzaba. Ayat itu, kenapa Al-Qur'an itu menggunakan ayat? Ya. Surat, ayat. Ayat itu artinya adalah tanda. Apa tanda Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah sebutkan di awal. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Mereka dustakan. Ya. Selain mereka mendustakan tentang hari perhitungan, dan mereka mendustakan tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa kulla syai'in ahsainahu kitaban. Segala sesuatu telah kami catat. Ahsainahu. Ahsa itu orang menghitung tapi dengan benda. Jadi jenengan kalau melihat ada tasbih yang ada bulat-bulatannya 33, nah dihitung begini, itu namanya ahsa, menghitung dengan benda. Artinya nanti Allah menghitung sangat digit sekali tentang amal kita. Baik yang baik Allah hitung, atau sesuatu yang diharamkan oleh Allah juga Allah akan hitung secara digit. Kata Allah, kul wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dan api kami akan jadikan itu catatan bagi manusia. Apa kata Allah? Fadzuqu falan nazidakum illa azaban. Maka rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab, kata Allah. Jadi Pak, perjalanan kita ini dari 10 sampai ke surga nanti, kita baru 2 Pak. Rahim dunia. Belum nanti di barzah, belum nanti di yaumil qiyamah, belum nanti di yaumil mahsyar, belum pada hari prosesi pemberian kitab, belum lagi nanti kita ke haudnya Rasulullah, belum lagi perjalanan gelap, belum lagi ke sirat kita nanti. Kalau kita seperti Umar, ya alhamdulillah. Umar itu kan kata Rasulullah, beliau ini akan masuk surga dan Allah sudah siapkan surga putih untuknya. Kalau Umar Khatib kan belum. Kalau Umar Khattab sudah, gitu ya. Sudah disiapkan surga putih. Jadi kalau panjenengan dan saya dan insyaallah kita masuk surga, amin. Kalau menemukan surga istananya serba putih, itu dipastikan surga milik Umar bin Khattab, Jadi kata Rasulullah SAW, Umar pun Pak, ketika ditanya oleh Rasulullah, siapa yang engkau cintai wahai Umar? Kata Rasulullah,
Aku mencintai diriku, keluargaku, anak istriku. Setelah itu aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Umar saja diperbaiki tentang cintanya di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala hatta yuhibba, aku ini lebih dia dicintai daripada dirinya sendiri, keluarganya, anak-anaknya, wan nasi ajmain, bahkan seluruh manusia. Diajarin sama Rasulullah. Ya Rasulullah. Umar yang di masa kekhilafahannya dia menahan perutnya untuk tidak makan di masa panceklik sampai semua rakyatnya bisa makan. Luar biasa Umar. Luar biasa Umar bin Khattab ini. Dan kita tahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sela-sela jariku ini keluar susu Umar bin Khattab. Man aksaru minhu syarban ya Rasulullah, siapa yang paling banyak minum ya Rasulullah? Umar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihatlah ketika wafatnya Umar bin Khattab, apa kata Umar? Aku khawatirkan masih ada rasa kemunafikan di dalam diriku ini, kata Umar bin Khattab. Insyaallah ini yang disebut oleh Allah di ayat yang ke-31, inna lil muttaqina mafaza. Kalau tadi Allah menjelaskan tentang inna jahannama kanat mirsada, kalau di ayat 31 ini inna lil muttaqina mafaza. Kenapa mafaza? Karena dia selamat dari inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba. Dia selamat dari itu, maka dia mendapatkan mafaza. Siapa yang mendapatkan itu? Lil muttaqina mafaza, untuk orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita melihat apa makna ketakwaan itu, kalau kita lihat dari etimologinya, kita akan melihat kata takwa itu dari kata waqo. Waqo itu artinya melindungi. Waqo itu artinya menjaga. Jadi takwa itu menjadikan seseorang hamba atau sesuatu yang ditakuti atau sesuatu yang menghalangi. Jadi kalau ada yang menghalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia akan menghindar sejauh-jauhnya, seperti terbenamnya matahari, terbitnya matahari dan terbenamnya matahari di barat. Begitulah dia ingin jauh dari semua itu. Kalau ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menjelaskan, lalu apa sebenarnya ketakwaan itu? Sederhananya begini, kata Ali bin Abi Thalib, memunculkan rasa khauf dalam diri kita ini terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menguatkan hati kita untuk beramal. Maka kalau di surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tidak hanya beriman secara hati kepada Allah, tetapi beramal. Sampai Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Kenapa itu dilakukan? Kesimpulan Ali bin Abi Thalib, kalau tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah, maka mana mungkin dia beriman seperti itu, mana mungkin apalagi dia bisa beramal. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau Umar mengatakan seperti engkau naik ke atas bukit, apa yang kau lakukan? Maka berhati-hati. Berarti tempat kita di muka bumi ini memang tempat kita berjuang, ya. Jadi kalau tidak salah Pak, seperti mantu Rasulullah, ya, Utsman bin Affan, beliau itu masya Allah di perang Tabuk itu menyerahkan 300 ontanya di Tabuk, 300 onta putih Pak. Satu onta putih itu sekitar 2,7 miliar harganya, dikali 300, monggo dihitung sendiri. Setelah 300 dia berikan, dia pulang ke rumah.
Setelah pulang ke rumah, beliau membawa 1000 dinar. 1 dinar sekarang 2,6 juta kali 1000. Maka kata Rasulullah, ketika Utsman bin Affan menyerahkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bai'ur ribah, kata Rasulullah. Ini perdagangan menguntungkan wahai Utsman. Tapi jenengan lihat bagaimana wafatnya Utsman bin Affan. Dikepung, Pak. 4 batalion mengepung rumahnya Utsman bin Affan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membisikkan sesuatu ke Utsman bin Affan, merubah wajahnya Utsman. Apa kata Rasulullah? Jangan lepaskan pakaianmu wahai Utsman. Kata Rasulullah, itu kiasan, Pak. Karena ada pemberontak, ya, yang pemberontak ini mengepung rumahnya Utsman selama 42 hari. Di dalamnya ada sahabat-sahabat yang luar biasa. Ada Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah, mau menjaga Utsman. Apa kata Utsman? Pulanglah kalian, ini urusanku dengan Allah. Wahai Utsman, engkau akan dibunuh. Kata Rasulullah SAW, jangan lepaskan pakaian. Apa pakaiannya itu, Pak? Ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Disuruh sahabatnya, pulanglah, aku sendirian di rumah. Di hari 43, di pagi hari itu, Utsman bin Affan masuk batalion itu ke rumah, bawa pedang, bawa pisau, ditusuk kepalanya. Utsman bin Affan itu ditusuk dari kepala, dari atas ini, Pak. Lehernya dipenggal sedemikian rupa. Insyaallah. Begitulah. Kalau kita melihat, saya mengira awalnya Utsman akan wafat dengan kondisi baik, indah gitu ya. Tapi Masya Allah, Utsman bin Affan yang dicintai oleh Allah, bahkan malaikat pun malu bertemu dengan Utsman bin Affan. Malu, Pak. Kalau Umar bin Khattab, syaitan tidak mau berpapasan dengan Umar bin Khattab. Kalau dia lewat satu lembah, syaitan mesti minggir ke lembah yang lain. Kalau Utsman bin Affan, malaikat pun malu bertemu dengan Utsman bin Affan. Nah, ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki itu bukan selalu harta. Rizki itu di mana Allah menempatkan kita untuk kita berbuat baik jauh lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan itu bukan karena kita, Pak, tapi Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair ini di masa hidupnya berhadapan dengan penguasa namanya Hajjaj bin Yusuf. Ketika dia akan membunuh, kenapa? Karena Sa'id bin Zubair ini bilang kepada Hajjaj bin Yusuf, ini pemuka presiden yang zalim, ya, presiden yang zalim. Apa kata Sa'id bin Zubair? Cukuplah, hari ini aku yang terakhir menjadi korbannya Hajjaj bin Yusuf. Nah, itulah pula yang menyebabkan Hajjaj bin Yusuf murka terhadap Sa'id bin Zubair. Ya. Dia apain, Pak? Dibunuh. Ya, dibunuh. Tapi apa yang terjadi? Kata Sa'id bin Zubair, wahai Hajjaj bin Yusuf, aku akan kejar dirimu sampai engkau mati. Padahal, Pak, yang bercerita ini Hajjaj bin Yusuf. Setelah Sa'id bin Zubair wafat, maka setiap malam dibangunnya atau di saat dia sedang tidur, dia bermimpi. Kalau dia sedang bangun, dia terbayang-bayang Sa'id bin Zubair itu mengejar dirinya dengan pedang setiap hari dan setiap saat. Apa kata Hajjaj bin Yusuf? Cukup wahai Sa'id bin Zubair, engkau mengejarku di setiap detik hidup ini. Sampai akhirnya wafat, Pak. Sampai akhirnya wafat. Maka tidak salah ketika Ibnu Abbas mengatakan bahwa tidak akan diterima 3 amalan kecuali diikuti dengan 3 amalan.
kata Ibnu Abbas. Yang pertama, nah ini yang kita lihat bahwa ketakwaan itu salat, ya, salat, amalan salat harus diikuti dengan amalan zakat. Tidak akan diterima salat seseorang kalau zakatnya nggak keluar. Kalau dia berhak mengeluarkan zakat, haul dan nisabnya. Itu kata Ibnu Abbas. Yang kedua, orang yang bersyukur kepada Allah, syukurnya tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia bersyukur kepada orang tuanya. Makanya ridallah fi ridha walidain. Yang ketiga, ini puncaknya. Iman kepada Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman itu, jadi ada seorang laki-laki yang menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdebat. Apa debatnya? Seorang mengatakan, Rasulullah mengatakan kalau bangun tidur maka cucilah tanganmu. Cucilah tanganmu. Sebagian ulama di Imam Syafi'i dijelaskan bahwa di Inabah dijelaskan bahwa mencuci tangan itu hukumnya wajib setelah bangun tidur. Kata Rasulullah, kamu tidak tahu tanganmu di mana ketika tidur, kata Rasulullah. Orang ini mengatakan, aku tahu kok di mana tanganku. Mau aku melaksanakan apa yang dilakukan, apa yang diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi, Pak? Yang terjadi adalah tangannya mulai menghitam, pantatnya mulai menghitam, lama-lama seluruhnya menghitam, dan Allah wafatkan dalam kondisi hitam. Begitu dahsyatnya bahwa iman kepada Allah tidak akan diterima kalau iman kita kepada Rasulullah tidak ada. Salah satu iman kita kepada Rasulullah menjadikan hadis Nabi Muhammad sebagai hakim dalam hidup kita ini. Itu menunjukkan innalil muttaqina mafaza. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup. Tanda iman kita kepada Allah secara qalbiyah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, secara hati. Ini saya sampaikan kemarin di Masjid Baitul. Allah memberi apa yang kita mau. Jadi kalau Allah memberi apa yang kita mau, tandanya Allah menguji rasa syukur kita di hadapan Allah. Jadi kalau Allah ngasih kita yang kita doakan lalu Allah kasih, berarti Allah sedang menguji. Menguji apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayatruku ayyaqulu amanna. Apakah mereka mengira mereka mengatakan beriman lalu kami tinggalkan, kata Allah? Enggak. Kalau kita berdoa dikasih sama Allah, berarti Allah sedang menguji kita. Lalu yang kedua, ketika Allah menunda apa yang kita mau, berarti Allah sedang menguji rasa sabar kita di hadapan Allah. Begini Pak, kita ini pahala kita kalau hanya ngandalin sholat, puasa, zakat, ya puasa kita begitu-gitunya, puasa sholat kita ya segitu-gitunya, maka Allah berikan pahala apa tadi? Ketika kita diberikan apa yang kita mau, lalu kita diuji oleh rasa syukur kita di hadapan Allah. Syukur itu artinya ketika diberikan nikmat tambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meminta kepada Allah, Allah tunda dan kita bersabar dengan itu, Allah berikan pahala. Dan ini puncaknya. Ketika Allah tidak memberikan apa yang kita minta, nah sesungguhnya Allah sedang menguji keyakinan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan-pertemuan yang kita dambakan adalah pertemuan innalil muttaqina mafaza hadaika wa adaba wa qawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizaba. Nanti di surga tidak akan pernah kita mendengarkan percakapan yang sia-sia, apalagi dusta. Ya, apalagi sekarang banyak hoax kiri kanan
Awak, atas bawah, awak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadikan kebaikan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.